mengabdi sampai pensiun sudah 33 tahun. Bahwa Indonesia itu negara paling kaya keragaman hayatinya. Jangan kamu lulus sarjana mencari pekerjaan, ciptakan lapangan pekerjaan. Kalau lu mau jadi pegawai negeri, jangan pernah bicara kamu kaya. Yeah. Saking tidak pedulinya. Untungnya belum bosan gitu. Dia tuh heran sama orang-orang engineer dari Indonesia. Ini kalau rapat nggak pernah ngomong, nggak pernah protes, nggak pernah gini-gini. Nggak pernah komunikasi, nggak lancar lah istilahnya gitu. Mereka ngakuin orang-orang anak-anak Indonesia itu bagus-bagus. Bekerja itu namanya kan berpenghasilan tetap. Sekarang harus sudah dibalik. pasti. Iya, sekarang tetap berpenghasilan. Gitu. Berbuatlah yang terbaik untuk orang lain. Oke, Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Terima kasih nih udah datang di Fahri Aditya Channel. Ini nyulik Bunda nih kan gampang-gampang susah nih bisa datang ke sini nih. Karena gini, saya itu pengen teman-teman Fahri Aditya Channel itu melihat bahwa menjadi kami itu bukan mudah. Menjadi kami itu butuh perjuangan. Dan saya merasakan bahwa sosok Bunda ini pada saat itu memang menjadi sosok bukan hanya Bunda, tapi memang menjadi abdi negara yang memang melakukan tugasnya bagaimana kami yang muda ini diberikan kesempatan dan ruang gitu. Jadi buat teman-teman Fahri Aditya Channel, Bunda Retno ini saya kenal pada saat itu adalah salah satu abdi negara yang ditugaskan oleh negara di Kemenristek ya Bunda ya. Kemenristek dulu. Kemenristek dulu ya, seperti itu. Nah, banyak program-program untuk para startup dan para inovator muda-muda yang memang diharapkan produk-produk yang didesain itu menjadi salah satu produk kebanggaan untuk bangsa kita. Betul. Itu yang paling dasar dan juga untuk kebutuhan global. Jadi buat teman-teman Fahri Aditya Channel, Bunda Retno ini bukan hanya semata-mata kenapa saya panggil Bunda, karena memang mengayomi teman-teman muda yang memang membutuhkan satu ruang khusus agar mereka itu bisa diterima, bukan hanya dari segi bisnisnya, tapi juga di-acknowledge oleh negara, gitu Bunda ya, gitu. Tapi Bunda, nanya dikit nih, Bunda tuh asli lahirnya di Banyuwangi. Banyuwangi, ujung timur Pulau Jawa. Wow, berarti nih sering ini nih teman-teman nih, Cup. Kapan-kapan lu udah pernah belum ke Banyuwangi? Gunung Ijen, Ini pada belum semua kan? Oke, nginep di rumah Bunda aja. Oh, lahir di Banyuwangi. Ya. Lalu Bunda masa kecil emang di sana semua? Masa kecil di sana. Oh, sampai dengan? Sampai dengan SMA. Di Banyuwangi. Ya. Baru habis itu pindah kuliah Surabaya. Kota. Kota Surabaya kota. Terus dari Surabaya lulus kuliah kerja di Jakarta. Di LIPI, saya dulunya di LIPI. Masuk awalnya? Awal di LIPI, PNS itu. Saya terus habis gitu 12 tahun di LIPI, diminta untuk membantu di Ristek. Di Ristek sekitar 20 tahun. Jadi saya itu mengabdi sampai pensiun sudah 33 tahun saya. Di pemerintah di abdi negara inilah istilahnya. Nah, Bunda pada saat melamar masuk di PNS itu memang masuknya pengennya ke sana atau karena memang gimana tuh Bunda? Saya itu dulu begitu lulus saya kepingin masuk ke LIPI memang. Jadi dari awal udah dari awal. Saya begitu saya kuliah, saya kan sering cari data. Itu saya ke LIPI, ke Jakarta, ke LIPI, saya bilang orang LIPI itu keren-keren gitu. Wah, saya kepingin jadi buat peneliti. Pejabat LIPI sekarang nih, testimoni nih, bukan endorse nih, testimoni nih. Saya kepingin jadi peneliti. Nah, di sanalah saya tes, sekali tes langsung diterima. Udah. Saya nggak pernah cari pekerjaan lain, makanya saya kalau ditanya gimana sih caranya perasaan berjuang untuk cari pekerjaan, waktu itu saya nggak bisa merasakan karena saya sekali tes ya sudah diterima ya sudah. Jalan lah istilahnya. Jalan aja terus. Oh, dan pada saat muda itu sebagai
gadis remaja pada saat itu menentukan masuk PNS di LIPI itu memang karena desire keinginan sendiri. Iya, karena Oh. kepingin jadi melihat peneliti itu kayaknya nikmat gitu loh hidupnya itu. Dia bisa mengekspresikan apa yang dia inginin gitu. Dan Punya ruang. punya ruang. Satu, dan saya melihat bahwa Indonesia itu negara paling kaya keragaman hayatinya. Jadi saya melihat bahwa kita seharusnya itu hidup lebih baik gitu loh. Oh. Dengan makanya disitulah saya mendapatkan tugas untuk membangun startup itu saya senang sekali. Saya menggerakkan anak muda. Jangan kamu lulus sarjana mencari pekerjaan, ciptakan lapangan pekerjaan berbasis potensi daerahmu masing-masing. Yeah. Itu. Walaupun bukan hanya menciptakan, tapi juga memang dalam suatu ekosistem itu juga butuh teman-teman muda yang memang menjadi bagian. Ya. Ya. Dalam melakukan aktivitas awal itu, Bunda merasa kayak, dulu gue punya desire, terus gue kerjanya sesuai dengan apa yang gue inginkan, apa yang saya inginkan. Itu tuh tereksplorasi, Bunda. Iya, tereksplorasi. Jadi di LIPI itu zaman Bunda masuk, orang itu nggak ngerti haki. Jarang orang yang memahami haki, hak kekayaan intelektual. Orang tidak peduli dengan standar. Itu orang jarang mempelajari ilmu itu. Jadi makanya kenapa Bunda cocok sama kamu tuh sama-sama autis mungkin kita itu ya. Jadi Autisnya kenapa Bunda? saya itu artinya tidak mau hidup mapan. Saya itu harus ada tantangan. Jadi kalau sudah mapan gitu, udah pekerjaan udah berjalan on the track gitu, saya apa sih ini tantangannya nggak ada, cari gitu loh. Kayak dia juga begitu. Kenapa saya cocok sama dia? Dia dulu tuh ketemu saya nggak kenal dia tuh cuma lihat di jendela gitu, inguk-inguk gitu. Di ruangan. Di ruangan. Terus aku bilang, ngapain lu masuk, gituin. Saya juga nggak kenal dia gitu loh. Nah dari situ saya tahu bahwa ini anak kayak gua deh. Jadi dia tuh kalau orang Jakarta tuh songong bilangnya. Menjelajah kemana-mana, nggak peduli sama siapa aja dia masuk. Oh ini anak ini tuh yang banyak bergerak adalah otak kirinya, aku bilang. Tahun ini kita merayakan 76 tahun sebagai negara dan bangsa ini menyatakan merdeka. Dan kalau kita bicara Sumpah Pemuda itu berarti mengatakan dan menyatakan bahwa komitmen kita sebagai anak muda itu memang sudah ada di awal sebelum negara ini berdiri. Nah, ketika Bunda bicara itu bahwa memang ternyata banyak teman-teman yang muda ini sedang berjuang nih Bunda. Menemukan jati diri, apakah dengan media apapun, apakah itu dengan media elektronik, dengan kekuatan fisiknya, dengan kreativitasnya. Gimana tuh Bunda ngeliat yang sekarang ini? Kebanyakan anak-anak muda yang sekarang bekerja gini, apakah lebih banyak menggunakan otak kanan? Kalau tadi Bunda bilang, kalau saya otak kiri, itu gimana Bunda tuh? Saya melihatnya dari pengalaman Bunda megang startup hampir 6 tahun. Saya melihat bahwa sekarang ini anak-anak muda lebih senang dia sebagai entrepreneur daripada dia bekerja di kantoran. Anak muda sekarang ini kan dalam artian itu dia suka mengeksplorasi dirinya sendiri gitu. Mencari hal-hal yang aneh. Itu justru saya suka dengan anak-anak seperti itu. Karena saya pun di kantor dulu. Itu otak kiri Bunda berarti? Iya. Jadi di kantor pun dulu saya itu kalau rapat, kalau salah satu dari tim saya nggak bicara itu saya marah. Lu ngapain duduk kalau nggak ngomong gitu loh. Apapun lu keluarin gitu loh. Jadi eksplorasi. Mengeksplorasi diri, belajar untuk berani berbicara di depan orang banyak. Supaya mereka tuh tahu. Hidup itu tidak jalan gitu aja. Nggak ada nikmatnya kok kalau gitu. Jadi harus banyak tantangan. Tapi juga Bunda, banyak juga yang muda-muda semangatnya ada, niatnya ada, tapi ternyata kempos di tengah-tengah nih. Gimana tuh Bunda ngeliatnya? Istilahnya gue pengen A, gue pengen B, gue pengen C, mimpinya ada, tapi ternyata pas dikasih ruang itu ternyata ini kayaknya masuk angin nih istilahnya. Itu gimana tuh Bunda? Ya ada juga sih anak-anak muda yang seperti itu. Ya tergantung dia berteman dengan siapa.
Kalau saya sih, kalau dia salah memilih teman yang sama-sama, biasanya kita berteman dengan frekuensi yang sama kan. Ya, ya. Ya kalau, ya udah. Banyak startup Bunda kan yang seperti itu. Jadi kalau saya kasih, misalkan ini ada 1.300 startup saya. Yang bisa hidup itu hanya sekitar 20%-nya. Hidup dalam artian dia bisa menghasilkan uang loh ya. Yang lainnya Dan itu bertahan ya, yang bisa dan bertahan. bertahan. Karena dia memang survive orangnya. Jadi biar dimaki, biar di apa itu dia tetap itu. Tapi kalau ada orang yang memang pekerjaannya itu hibahpreneur. Hibahpreneur tahu, mencari hibah. Nah, jadi ada anak yang model seperti itu banyak juga. Nah itu yang memang yang pertama yang harus diperbaiki adalah mentalnya dulu. Ada yang ini Bunda, tadi Bunda sampaikan tadi. Sebenarnya teman-teman di luar ini niatnya sudah ada. Semangatnya sudah ada. Gambaran ke depannya itu sudah ada. Tapi kadang-kadang mungkin ya mereka nggak bisa mengukur capability-nya. Jadi mereka hanya ambil sadur dari kanan, kiri, atas, bawah. Kayak dia sadur segala macam, dia racik. Terus dianggap bahwa ini paling hebat. Padahal hebat itu bukan berarti bisa meng-create suatu ide. Tapi hebat itu kan bagaimana menjaga ide ini tetap sustain ke depannya kan. Berkelanjutan, sustainable. Nah karena saya nggak pernah dapat insight dari Bunda. Ketika saya pernah bicara suatu inovasi, ternyata ada suatu inovasi yang sudah muncul dari zaman dulu. Jadi ini buat teman-teman Fidelity Channel, saya pernah dulu tuh diskusi. Ini adalah salah satu kehebatan bangsa kita. Ketika salah satu produk inovasi saya waktu presentasi ke Bunda Retno menyampaikan, loh, di salah satu daerah, saya kalau bisa bicara itu di Madura, itu dia tuh kalau kamu lihat, itu dia tidurnya itu bukan harus menggunakan teknologi A, B, C, D, E, F, G. Dia menggunakan tidur itu basisnya dengan pemanfaatan alam, pasir ya, pasir pantai, pasir pantai putih. Yang dimana itu bisa membantu baik itu untuk tulang dan lain-lainnya. Wah itu Bunda tuh. Akhirnya itu ngebuat saya berpikir, mungkin dia teman-teman tadi Fidelity Channel itu sudah menyatakan bahwa akan selalu ada langit di atas langit. Dan itu saya melihat bahwa memang teman-teman ini bukan hanya harus bisa menerima masukan, tapi juga harus mampu menganalisa potensi teknologi yang sebenarnya alam bangsa kita punya, kan gitu Bunda ya. Saya ngeliatnya begitu. Itu yang sebenarnya dulu waktu awal saya langsung impress ketika Bunda Retno itu menyampaikan kepada saya waktu di ruangan beliau, saya punya produk ini. Tiba-tiba Bunda Retno itu bukan mematahkan, tapi memberikan insight. Tuh, ini loh, kamu tuh pelajari dulu teknologinya. Saya baca di Madura, orang tidur tuh pakai ini dengan pasir putih ya Bunda. Saya terkejut. Kenapa teknologi alam yang sudah bangsa ini punya tuh tiba-tiba kok hilang dan diganti dengan keragaman produk-produk yang sekarang didesain oleh proses teknologi atau mungkin produk-produk yang mungkin kebanyakan itu adalah import seperti itu ya Bunda ya. Nah itu yang membuat saya penasaran. Oke, ini Bunda ini nih saya tuh butuh insight-nya lagi nih, tambahan-tambahan lagi nih. Nah itulah yang membuat saya itu selalu dalam tanda petik kalau Bunda bilang autis itu, setiap saya datang ke Kemenristek kantornya itu saya ngintip, ini Bunda lagi rapat nggak, ini lagi ada di ruangan nggak nih, oh ini ada ini nggak. Itu saya kenapa? Karena mencari ilmu itu bukan masalah bagaimana posisi kita. Menjadi murid itu bukan harus duduk di kelas. Kita pun mendengar dari luar kelas pun, seluruh insight itu atau seluruh knowledge yang kita dapat itu bisa kita ambil. Itu makanya kenapa tanpa harus saya tadi ya, saya mungkin alhamdulillah belum pernah ya dapat dukungan dari Bunda secara finansial ya, tapi knowledge dan experience itu yang saya dapat dari Bunda. Makanya buat teman-teman di Fidelity Official ini, penting bagi saya adalah bagaimana menyampaikan kepada teman-teman
menjadi kita sekarang ini bukan berarti kita tuh kecil. Iya, betul. Sebenarnya itu adalah value yang 100% kan. Iya. Jadi bagian tim ada Cupi, ada Ridwan, ada Siput, ada Ki. Oh Kai. Mohon maaf. Masih agak ini sama Kai. Bahwa mereka itu bekerja 100% untuk dalam satu ekosistem. Iya, Jadi betul. maksimal. Itu kayak yang Bunda dulu Iya, pernah ngomongin sama iya. saya ya. Kita nggak bisa kerja sendiri. Makanya kenapa startup kita itu banyak yang tidak berhasil. Karena dia hanya dengan berteman dengan orang satu ilmunya dia. Orang IT kerja sama orang IT, bikin satu program IT juga. Ya nggak ada orang ekonominya, nggak ada orang sosiologinya, nggak ada orang lain lah. Yang dimana dia perlu. Kalau dia kan bergaul dengan banyak orang sehingga dia tahu, oh gue linknya harus ke sana, gue harus ke sini. Dia mentok di sini, oh gue mesti ke sana. Itu yang Bunda suka sama dia. Makanya saya sering diskusi sama dia. Le ini gimana ya? Gimana? Ya, karena menurut orang itu saya hanya belajar dari Prof. Emil Salim. Beliau tuh udah usia 90 lebih. Dia bilang orang kalau mau belajar itu sampai kapanpun kita belajar. Saya juga masih belajar sama dia bagaimana mengembangkan bisnis Yang dan pasti saya sebagainya. juga belajar Bunda. Nah itu jadi saya nggak pernah merasa semua orang di mata saya itu sama. Cuman kesempatannya aja belum ada. Jadi Raditya nggak bisa ada di sini kalau nggak ada kalian. Mana bisa jadi gitu loh. Itu saya mikirnya cuma begitu aja. Dan ini nggak akan bisa dikenal orang kalau nggak dikeluarin. Ada tugasnya sendiri nanti. Nah seperti itu yang memang harus dieksplor. Makanya startup saya itu dulunya banyak bicara. Kamu ngapain bikin produk itu? Kalau saya tanya gitu. Ya Bu ini kalau dijual untungnya segini. Terus saya cuma bilang, lu punya pelanggan nggak? Kok bicara untung? Pelanggan lu yang mau sasar siapa? Kalau lu nggak punya pelanggan jangan bicara untung. Bicara startup itu adalah bicara pelanggan. Pelanggannya siapa dulu yang mau pakai? Belum ada pelanggan mau ngitung untung. Ya dari mana? Dari Hong Kong aku bilang gitu. Ya nggak bisa lah. Dan saya juga ngeliat Bunda tuh kayaknya masih gigih sampai sekarang ya. Walaupun Bunda udah purna ya. Iya. Masih berusaha nunjukin, hey tetap semangat. Ini dulu yang kalian pijak. Lantai itu nggak bisa tiba-tiba kalian loncat. Ada lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4 sehingga kalian punya satu kekuatan, satu gedung lah, kalau istilah begitu. Kayak gitu Bunda. Iya. Karena emang desire itu memang harus saya kepingin ya anak-anak muda sekarang ini sudah generasi milenial kan, bukan generasi yang zaman kita dulu. Anak sekarang ini kan sudah berani berkata tidak dengan orang tuanya pun kalau dia tidak setuju gitu loh. Itu yang harus kita arahkan sebetulnya. Lu kalau mau bisnis ya udah bisnis saja. Dan pengalaman Bunda ya, Bunda sebagai PNS, anak Bunda tuh laki-laki. Saya bilang sama anak, karena saya dulu sama orang tua saya tuh dibilang, kalau lu mau jadi pegawai negeri jangan pernah bicara kamu kaya. Yeah. Karena pegawai negeri itu nggak akan pernah bisa kaya kalau tidak punya bisnis sampingan. Kasihan kalau memang jadi pegawai negeri itu. Makanya mending berbisnis. Kalau perempuan sih nggak apa-apa, gitu loh. Kan karena dia tidak harus memenuhi kebutuhan rumah tangga, gitu. Kalau dia sudah berumah tangga. Tapi kalau laki-laki ya kasihan lah. Nanti dia biaya sekolah mahal. Kalau dia punya anak, dia harus papan sandang buat anak istrinya dan sebagainya. Nggak bakalan cukup lah, Dek. Ya. Bunda, dari orang kuat ada orang hebat yang di belakang Bunda. Cupi, ini mana nih orang kayaknya saya kalau bicara sama Bunda ini memang ketika Bunda kuat, tapi juga ada orang hebat nih di belakang Bunda nih. Cupi Sama boleh ya, diculik orang mana hebatnya. nih? Mana nih? Jadi saya tuh udah ngobrol sama Bunda. Gimana? Panjang lebar, lebar panjang, semua ya. Panjang kali lebar. Panjang kali lebar, kali tinggi segala macam. Gimana Pak rasanya punya pasangan petangguh ini nih istilahnya nih? Karena begini Pak, ini akan menginspirasi
semua teman-teman yang sekarang, yang muda terutama, yang sedang berjuang, apalagi yang sedang baru masuk lah ya istilahnya. Gimana tuh Pak rasanya Pak? Ya namanya pasangan itu kan ada kekurangannya, Hmm, ada kelebihannya. hmm, Jadi yang kekurangannya itu ya di situ kelebihannya. hmm, Karena ya mesti kita bisa saling memberi. hmm, Yang kekurangannya ya kita penuhin gitu. Sehingga balance gitu. oh, Kalau dia lagi marahan ya kita jangan ikut marahan kan. Gitu. ini dengerin dengerin ya. Walaupun sebenarnya jengkel gitu. Banyak jengkelnya, Dek. Oh. Tuh dengerin ya. Karena memang gini Pak, sekarang ini kan saya sering baca di berita karena kondisi pandemi ini Pak ya. Yang muda-muda ini lagi banyak dicoba karena kondisinya itu mereka belum siap. Pada saat mereka dicoba kondisinya itu drop. Nah, gimana tuh Bapak ngeliat itu tuh? Apalagi kita ngeliat figur Bapak, Bunda tuh sudah sampai di titik itu, Bunda di sisi Iya. ini. Nah, itu gimana tuh Pak? Kalau selama pandemi ini dari sisi usaha Hmm, kita bisa bertahan itu udah bagus. hmm, Itu bisa survive itu udah bagus. Ya apa sedikit demi sedikit ya kalau bisa kan menyesuaikan diri, hmm, adaptasi, kemudian di situ ngambil kesempatan. hmm. Dan alhamdulillah akhir-akhir ini kan sudah mulai melandai memang sudah mulai melandai. Melandai turun, melandai naik. Melandai turun. Oh masih turun. Ya pandemi ini sudah mulai. Tuh ingat ya, sudah mulai turun. lumayan. Nah, emang Bapak tuh berumah tangga sama Bunda tuh udah berapa tahun Pak? Udah berapa ya? 33 tahun. Lupa dia. Kayaknya Bapaknya lupa. Ya gitu, Dek. Saking tidak pedulinya. Untungnya belum bosan gitu. Nah jelas tidak ada kata bosan ya. Udah 33 Mau tahun. ganti. Nah, jadi buat teman-teman di Pariditya Channel, itulah realita, itulah fakta. Siapapun pemimpin negara, apakah itu pemimpin instansi, apakah itu pemimpin di tempat kita bekerja, akan selalu model itu terbentuk. Karena apa? Kembali, siapapun yang kuat sebagai figur pemimpin, itu ada orang hebat yang mendukung di belakangnya secara aktif dan pasif, aktif dan pasti. Itu tuh dan itu fakta. Iya. Dan itu yang memang saya sering lihat di figur pemimpin kita, bangsa kita ini bahwa memang kadang-kadang teman-teman ini saya ingin menceritakan suatu hal yang berbeda. Berbedanya karena apa? Menjadi suatu bagian dari perjuangan itu adalah tidak mudah. Tadi Bapak, Bunda ada cerita bagaimana ini berjuang. Oh iya begini, iya begitu. Saya punya konsep ini segala macam. Bapak mendukung. Bukan berarti bapaknya ini, tapi kan bapaknya kan hebat. Bundanya kuat akhirnya kan seperti itu. Buat teman-teman juga ini kan penting Pak. Karena apalagi kembali yang tadi saya sampaikan dalam kondisi pandemi ini kan ujian bukan hanya kesetiaan, ekonomi dan lainnya itu adalah bagian dari ujian kita semua. Ada trik nggak sih Pak? Bagaimana tuh buat teman-teman kita tuh yang lain tuh bisa menghadapinya Pak? Kalau saya sih melihat di sisi profesionalisme. Jadi saya melihat anak-anak kita itu engineer terutama ya, itu sebenarnya dasarnya sudah pintar sebenarnya itu. Jadi saya kalau ada pekerjaan proyek besar itu mesti mendatangkan orang-orang dari luar semuanya. Saya nggak setuju itu. Karena anak kita itu sebenarnya pintar-pintar engineer itu. Apalagi kalau udah pengalaman 2-3 tahun itu sebenarnya pintar mereka. Di tempat Bapak nggak ada yang asing kan? Dulu. Alhamdulillah. Paling 1-2 tuh datangin karena dari pabrikan kan itu. Oh. Tapi semuanya dikerjakan orang anak-anak kita semua. Hmm. Bahkan beberapa itu sudah pengalaman kerja di luar gitu ya.
Itu saya pernah ngobrol sama orang-orang ekspat yang di sana itu, dia tuh heran sama orang-orang engineer dari Indonesia itu. Ini kalau rapat nggak pernah ngomong, nggak pernah protes, nggak pernah gini-gini, nggak pernah komunikasi, nggak lancar lah istilahnya gitu. Tapi dikasih kerjaan diem aja, tapi selesai gitu dan benar gitu. Oh itu Iya, Orang dia kita sendiri heran itu. testimoni orang Iya. luar. Orang luar itu begitu. Mereka ngakuin orang-orang anak-anak Indonesia itu bagus-bagus. Terima kasih Fahri Aditya Channel Team. Jadi kalau keluar jadi TKI tapi engineer ya, itu jangan ragu itu. Itu diakui mereka. Bunda ini kan juga sama dengan Bapak masih berkarya nih. Baik Oh iya, Bapak, berkarya Bunda, nggak boleh berhenti. tetap didukung. Iya. Jadi Mau kalau di mana, mau kemana, mau Iya. apa, segala macam. Bapak juga mau kemana, Bunda dukung, segala macam. Iya. iya, artinya itu kan dulu kalau dari sisi penghasilan, dulu masih bekerja itu namanya kan berpenghasilan tetap. Sekarang harus Sudah dibalik. pasti. Iya, sekarang tetap berpenghasilan gitu. Oh. Harus tetap berpenghasilan. Penghasilan tetap bekerja gitu. sama tetap berpenghasilan. Nah tuh, itu. Walaupun nggak sama gini ada begininya. Tapi harus begitu. Lu disyukuri toh. Disyukuri. Iya, iya, iya. Bunda, sebelum ke Bapak, apa sih yang sebenarnya Bunda kejar dalam perjalanan hidup Bunda itu sampai nanti suatu saat kita semua yang muda, yang senior, yang junior segala macam, buat kita ini apa nih yang Bunda ingin harapkan? Kalau Bunda kan berpikirnya hidup itu kan sudah ada yang ngatur. Kalau saya sih hanya berbuatlah yang terbaik untuk orang lain. Itu aja. Jadi saya nggak merasa, makanya kalau di kantor dulu itu saya nggak merasa itu anak buah saya, tapi adalah tim saya. Saya nggak akan bisa menghasilkan sesuatu tanpa mereka. Siapapun itu harus saya hargai. Jadi saya kepingin hidup saya itu memang bermanfaat untuk orang banyak. Ada orang kuat, ada orang hebat. Ini kayaknya Bapak nih Saya. gimana nih? Pak, Enggak lah. menjadi orang hebat itu tidak mudah. Karena apa? Harus punya tanggung jawab terhadap diri sendiri, menjadi ini segala macam. Karena buat teman-teman ini kan ternyata gini, terutama yang muda-muda nih. Cluenya apa, Pak? Tetaplah bekerja, tetaplah berkarya. Secara profesional sesuai bidang kalian masing-masing. Kalau kalian mengerjakan yang bukan bidangnya, itu banyak kebentur-bentur pasti itu. Kalau sesuai bidangnya, sesuai passionnya tadi dia bilang, insya Allah lah. Nah, Cup, ini kayaknya tadi Bunda tuh sama Bapak nih belum dikasih minum ini. Kayaknya tegang bener ini. Pas tuh papa mama tuh. Oh iya, nih. Oh ini bikinan, Papa Mama. bikinan lokal sini ya. Oh, lokal nih. Ya. Ini startup baru nih. Iya, Papa Mama. Iya, oke. Papa Nats. Itu tuh Papa Nat ya? Iya. Oh, Jangan kebalik. Papa nyari Mama, Mama nyari Papa. Mama Nat. Mama Nat ini Artinya apa sih ini? Mama Nat ini? biar Peanuts. ini nih Cupi jelasin Cupi. Mama nut itu artinya itu bunda. Kan kalau nut biasanya kan kacang. Kacang. nih artinya. Nah, Tapi ini filosofinya berbeda nih. Jadinya itu kita sebutnya mama gila dan papa gila. Oh, Nat gila. oh. Wah, ntar abis minum ini gila kita. Waduh, piye dek? Enggak. Jangan-jangan kata Bunda gini, ya udah Le, jualannya ke rumah sakit aja, rumah sakit jiwa. Yang laki kasihnya papa, yang cewek kasihnya mama. Tapi sebenarnya produk ini memang salah satunya teman-teman inilah yang menunjukkan bahwa teman-teman itu sedang berjuang. Ini kreativitas namanya ini. Itu. Kreatif ini. Sedang berjuang. Iya. Ya. Tetap bekerja, tetap berkarya kali ini. Nah, tapi nanti tetap berpenghasilan nanti. Nanti dong ini masih muda-muda.
Terus Ini enak sih rasanya. boleh. Datar ya. Rasanya enak. Tapi nah ini kan gini loh, kalau kita membuat satu produk supaya sustainable, berkelanjutan, itu kita harus punya spek yang kita formula yang kita pegang. Nanti pun kalau sudah punya formula tetap, kita bisa mengembangkan formula yang lainnya, varian yang lainnya. UKM kita di bidang pangan itu mayoritas belum berpikir seperti itu. Jadi hari ini rasanya enak, besok berubah rasanya. Ya kita tahu lah beberapa produk yang sudah dikenal lah, dengan brand yang sudah dikenal itu. Saya makan di Bekasi sama makan di Jakarta rasanya beda. Ya. Nah, itu karena mereka nggak punya spek. Karena mereka ukurannya hanya kira-kira. Enak Iya. gitu. Enggak, ukuran kira-kira. Misalkan 1 ekor ayam, bawang putihnya cuman 5 siung. Padahal nggak seperti itu harusnya. Ya. Ditimbang dulu ayam berat sekian, dia Baru bumbunya ini harusnya seperti itu. Sehingga formulanya dipegang. Maklum, walaupun wanita hebat, berarti kan masak juga di dapur. Jadi nggak kaget gua ngomongnya biasa masak sama orang hebat. Wanita kuat, orang hebat gitu. Jadi rasanya itu akan terstandar. Supaya orang makan dimanapun pasti sama gitu loh. Itu yang penting. Jadi itu yang anak-anak kadang-kadang tidak tahu. Dia Siap. startup. Ya. Bunda, Bapak, aku Terima terima kasih buat Oke. tim Fadli Aditya Official. Satu saat kita jalan-jalan. Boleh ke Oke. Banyuwangi. Enggak, saya jadi guide-nya. Nginep di rumah aja. Loh, kita Enak tuh jalan-jalan. kita itu punya ini loh, punya pabrik air skala kecil gitu. Dia udah tahu. Kita punya ya tidak kalah, rasanya tidak kalah dengan yang produk yang itu. Tapi pabriknya kecil gitu loh, Dek. Pabrik besar kecil yang penting hasilnya. Oke semua teman-teman Fadli Official, kita ketemu lagi di episode kedua. Tunggu tanggal mainnya. Terima kasih. Terima kasih. Ini boleh bawa ya. Boleh dong, bawa Bunda.